Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini pembacaan kita sampai di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21 saya akan membacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema langit dan bumi baru. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang pertama, Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita mengobservasi kitab Wahyu berisi nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman, di mana Tuhan menyampaikan tentang hal-hal yang akan terjadi, tentang kesudahan dunia ini, tentang akhir hidup manusia, kepada Rasul Yohanes melalui penglihatan-penglihatan ketika Rasul Yohanes ada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Jadi ada penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Tuhan berfirman melalui penglihatan tersebut. Dan interpretasi, kalau kita belajar dari kitab Wahyu pasal yang ke-21, khususnya mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Rasul Yohanes melihat langit yang baru, bumi yang baru, bumi yang lama, yang penuh dengan dosa dan kejahatan akan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Jadi langit yang sekarang kita lihat, bumi yang sekarang kita diami ini suatu saat di akhir dari akhir zaman akan dibinasakan oleh Tuhan, akan dihancurkan oleh Tuhan, dan Tuhan membuat langit yang baru, Tuhan membuat bumi yang baru, dan dikatakan di sana laut tidak ada lagi. Laut menjadi lambang dari kekacauan. Di langit yang baru, di bumi yang baru yang Tuhan akan buat, tidak ada laut. Di sana tidak ada kekacauan. Di langit dan bumi yang baru tidak ada orang yang berdosa. Di langit dan bumi yang baru tidak ada orang yang melakukan kejahatan. Karena di langit yang baru dan bumi yang baru yang tinggal di sana hanya Tuhan Yesus beserta dengan umat-umatnya. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 dituliskan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang hidup di dalam dosa, mereka tidak tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena mereka dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Mereka mengalami kematian yang kedua, kematian yang kekal, selama-lamanya menderita di dalam api neraka.
Jadi di dalam langit yang baru dan bumi yang baru tidak ada kekacauan, tidak ada orang yang melakukan kejahatan, tidak ada orang yang hidup di dalam dosa, karena mereka sudah dihukum. Yang tinggal hanya Yesus bersama dengan umat-umatnya. Yohanes melihat Yerusalem baru yang dari Allah bagai pengantin yang telah berdandan untuk suaminya. Di dalam ayat yang kedua, Wahyu 21 ayat yang kedua. Dan Yohanes mendengar suara yang nyaring. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Yerusalem adalah pusat hidup keagamaan Israel. Di mana umat-umat Israel, mereka mendirikan bait suci di Yerusalem. Kota Yerusalem disebut kudus karena kota itu memang dikhususkan bagi Allah. Hanya Yerusalem yang lama, yang saat ini ada di daerah Israel, di Palestina sana, tidak lagi menjunjung citra surga. Mengapa? Karena Mesias pun dibunuh di sana, di Yerusalem. Mesias Juru Selamat dibunuh di Yerusalem. Oleh sebab itu, di Yerusalem yang baru, ketika langit yang baru dan bumi yang baru Tuhan buat, ada Yerusalem yang baru. Di sana tidak ada bait suci. Karena Allah sendiri berada di tengah-tengah umatnya. Allah tidak jauh. Allah bersama dengan umatnya. Itulah persekutuan yang sejati antara Allah dan umatnya. Allah di tengah-tengah umatnya. Allah bersama dengan umatnya. Saat Allah bersekutu dengan manusia di dalam kekekalan di langit yang baru dan bumi yang baru, maka Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itu dicatat di dalam ayat yang keempat. Dan itulah sumber penghiburan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita umat Allah, ada kehidupan kekal bersama dengan Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru. Hal itu akan terjadi karena Allah adalah Alfa dan Omega. Allah adalah yang awal dan yang akhir. Dalam ayat yang ke-6 Wahyu 21 dikatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir di dalam abjad Yunani. Ungkapan tersebut menunjukkan kesempurnaan dan totalitas Allah. Dan Allah lah yang memulai segala sesuatu dan yang menyelesaikan segala sesuatunya. Dan semua itu diperbuat Allah, dikerjakan Allah, diberikan kepada orang-orang yang menang. Wahyu 21 ayat 7 dituliskan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi barang siapa yang menang akan menikmati, akan memperoleh semuanya. Langit yang baru, bumi yang baru, hidup kekal bersama dengan Tuhan akan dialami, akan dinikmati oleh orang-orang yang menang. Aplikasi di dalam kehidupan kita,
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup ini bagaikan perlombaan. Kemenangan adalah saat seseorang bertahan hingga akhir. Dan sebagai pengikut Kristus, mari kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Karena kita tetap beriman sampai nafas yang terakhir. Kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Hal yang terpenting bukanlah awal, tetapi akhir hidup. Bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, namun bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini. Apakah ketika kita hidup di dunia ini, kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam ketaatan, kita hidup di dalam kesetiaan, kita hidup di dalam kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak. Bagi orang yang setia sampai akhir, hidup kekal diberikan kepadanya. Orang yang setia sampai akhir, merekalah orang-orang yang menang. Itulah yang harus kita perjuangkan di dalam hidup ini, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetap setia sampai akhir hidup kita. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Sebab tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Mari kita berjuang mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Sehingga kita menikmati langit yang baru dan bumi yang baru. Hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi umat-umat ketebus-Mu. Kami percaya langit yang baru, bumi yang baru Engkau sediakan bagi kami. Ketika kami tetap setia mengiring Engkau, ketika kami mempertahankan iman kami sampai akhir hidup kami akan menikmati janji-Mu, langit yang baru, bumi yang baru, hidup kekal bersama dengan Engkau. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tolong kami keluarga GPD El Shaddai Magelang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.